Shalom, Jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini berjumpa lagi dalam online service. Saya sangat bahagia menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bersama-sama kita datang menghadap Tuhan, beribadah, menaikkan ucapan syukur kita dan menyenangkan hati Dia lewat ibadah kita. Satu ayat bagi saudara di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari siapkan hatimu, karena hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebab itu saya mau menghimbau kepada saudara dan jemaat Tuhan agar boleh mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses ibadah dan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh menyediakan roti untuk menggantikan roti perjamuan kudus. Apabila tidak memiliki roti, Bapak Ibu bisa menggunakan biskuit. Dan untuk anggur perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa menggunakan sirup untuk menggantikan anggur perjamuan kudus. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan, mari kita menikmati bersama-sama rahmat dan anugerahnya yang siap dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Izinkan kami hari ini dimanapun kami berada, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan lewat ibadah kami. Lewat online ibadah ini, kami percaya Roh-Mu yang hidup hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah online service ini kami percaya Roh-Mu yang dahsyat siap untuk memberkati setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, karena kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, bertata di atas setiap pujian kami, dan Engkau siap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus, mari berkarya dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat boleh bangkit berdiri bersama. Dimanapun engkau berada, boleh melihat kiri kananmu. Semangat, katakan, kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Ada janjinya, keselamatan sudah menjadi bagian saudara dan saya. Kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Mari bertepuk tangan, mari naikkan sukacita di hadapan Raja kita. Come on. Sama-sama angkat suaramu, katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebab pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Amin. Sebab pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on. Oleh darah anak domba, katakan, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari para pemenang bertepuk tangan di hadapan Dia. Keselamatan dan kuasa hanya di dalam Tuhan. Mari angkat suaramu bersama, nyanyikan pujian ini, katakan, sekarang, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebab pemerintah
pendakwa kita. Oleh darah anak domba, angkat suaramu katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari jemaat Tuhan katakan, oleh kesaksian kita, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oh, oh, oleh darah anak domba. Haleluya, oleh kuasanya. Saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari saudara siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Menaikkan pujian di hadapannya sebagai bentuk ucapan syukurmu. Oh, terima kasih Bapa. Salibmu menjadi bukti cintamu kepada kami. Oh, pengorbananmu kau layakkan kami. Untuk kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kau menyelamatkan hidup kami. Mujizatmu tersedia bagi setiap kami yang percaya. Pujilah namamu. Mari saudaraku, dengan sikap menyembah, sama-sama naikkan pujian ini. Mari nyanyikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan, jiwaku, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Mari saya jemput kita bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Dengan sikap menyembah, sama-sama katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu dan katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
nyanyikan pujian ini, katakan, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salibmu ku hidup. Katakan, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, hanya Kau, Engkau yang berkuasa, sanggup di hidupku. Engkau yang berkuasa, oh Engkau Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkuasa di hidup kami. Tiada satu pun yang seperti Engkau. Sungguh ajaib dan heran, perkasa, oh setiap kejadian-Mu dalam hidup kami, penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan jiwaku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Angkat tanganmu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu, katakan, mengalir, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi ciptaan yang baru di dalam-Mu oleh kuasa darah-Mu. Kau tebus dosa kami, Kau jadikan kami ciptaan yang baru. Haleluya.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap kami. Firman Tuhan adalah kebenaran, selalu menjadi jawaban buat setiap kami yang lemah, yang sakit, yang punya masalah, yang dalam pergumulan. Kami percaya ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami percaya akan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan kami kelegaan, kekuatan, kesembuhan, keajaiban, pertolongan Tuhan yang ajaib. Buka hati kami Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan boleh pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti dalam pastor message yang sudah saya umumkan, kita mempersiapkan roti dan anggur sendiri di rumah. Kalau tidak ada roti, saudara bisa pakai crackers, bisa pakai biskuit, sepotong saja, dan minumannya bisa berupa sirup atau teh. Jadi ini kalau tidak salah kali yang ketiga kita melayani perjamuan kudus bersama-sama di rumah saudara, dan kita semua pasti diberkati Tuhan. Saya mendapatkan ada banyak kesaksian dan respon, walaupun kita beribadah di rumah, banyak jemaat yang memberikan message buat saya, ya kirim kabar sama saya dan berkata, wah saya diberkati Tuhan, walaupun ibadahnya di rumah melalui yang namanya online service. Saya percaya pada saat ini Bapak Ibu sekalian, ketika membuka hati untuk firman Tuhan, membuka hati buat Tuhan, saya meyakini ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini saya akan bicara Bapak Ibu sekalian dengan judul khotbah tetap bahagia di masa-masa sulit, yang saya bacakan dalam Mazmur 119 ayat yang pertama yang berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya suka membaca hasil penelitian tentang kebahagiaan, karena hidup manusia selalu ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Ternyata hasil survei riset mengatakan bahwa yang namanya kebahagiaan 80% itu bersumber dalam diri seseorang, dalam diri manusia. 80% kebahagiaan yang sebenarnya presentasinya tidak besar itu bersumber dari namanya kedudukan, pangkat, uang yang dipunya, kecantikan. Jadi yang namanya kebahagiaan itu karena manusia batiniah. Bukan sekedar karena manusia lahiriah. Bukan karena saudara punya mobil yang pintunya dibanting jep nyaris tak terdengar, punya cincin yang segede jengkol sehingga rasanya bau seperti jengkol, dan bukan karena rumahnya 3 tingkat ke atas 3 tingkat ke bawah itu menjadi sumber yang namanya kebahagiaan. Saya membaca ada kisah-kisah orang yang saya katakan mesti dia bahagia tapi tidak bahagia. Seperti saya baca ada artis bintang film yang sudah membintangi beberapa film, Jeffrey Nicole namanya. Saya tidak begitu familiar sebenarnya dengan film-filmnya, tapi katanya artis ini ditangkap karena pakai yang namanya narkoba, padahal dia adalah seorang artis yang ganteng. Saya buka di Wikipedia, tingginya cukup tinggi, keren. Karena kalau bintang film seperti Jeffrey Nicole pasti mesti keren, mesti ganteng. Tapi dia punya masalah dengan narkoba. Saya pernah juga membaca sebuah berita yang namanya Lucinta Luna. Ini katanya selebgram. Jadi ada orang-orang yang sekarang populer di dunia Instagram, di dunia medsos, sehingga dia menjadi selebritis. Namanya Lucinta Luna. Dia juga ditangkap karena masalah narkoba. Ada orang yang namanya Gogon. Aduh, tiap kali dia tampil, nggak usah dia ngelawak, lihat mukanya aja udah lucu. Kenapa? Coba saudara perhatikan, kumisnya aja ya ini kayak Adolf Hitler. Saudara, Adolf Hitler membuat orang takut, tapi Gogon membuat orang tertawa. Tapi Gogon tahun 2007 ditangkap karena masalah narkoba. Kenapa saudara? Yang namanya selebriti, yang namanya bintang film, orang-orang yang mestinya bahagia, orang-orang yang menghibur orang lain supaya orang tertawa, orang senang, tapi justru mereka pakai narkoba. Ternyata artis-artis pakai narkoba karena mereka katanya punya uang banyak, karena pergaulan mereka, karena tekanan dalam pekerjaan. Saya pernah ketemu seorang artis, orang selebritis, ya seorang bintang film yang sudah bertobat dari narkoba, cerita sama saya kadang-kadang syutingnya tuh sampai jam 3, jam 4 pagi. Jadi mereka perlu yang namanya semacam kayak memberi semangat, ya memberikan rasa senang, karena mereka bisa mengalami depresi, kecemasan yang luar biasa. Sudah tahu nggak di Indonesia menurut Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, pengguna narkoba tahun 2019 tahun lalu itu tembus 3,6 juta orang. Jadi saudara, Indonesia sebenarnya bukan darah
darurat corona. Darurat corona itu baru-baru aja. Tapi Indonesia sudah berapa tahun terakhir itu darurat narkoba. Saya baca pengguna narkoba di Indonesia itu udah jutaan. Dan usianya tuh rata-rata dari anak-anak SD. Katanya TK pun juga ada yang pakai narkoba. Yang namanya profesi-profesi yang terhormat pakai narkoba. Ada anggota dewan yang terhormat pakai narkoba. Ada yang namanya pilot pakai narkoba. Saya suka bilang kalau pilot pakai narkoba bisa bayangkan nggak? Kita mau pergi ke Surabaya karena pilotnya pakai narkoba. Kita mendaratnya bukan di Surabaya, kita mendaratnya di Singapura, saudara. Itu jadi masalah. Saudara tahu nggak kenapa orang pakai narkoba? Seorang dokter spesialis kejiwaan namanya Dr. Andri mengatakan 2 sebab orang pakai narkoba. Karena ingin mencari yang namanya kebahagiaan, ingin mencari yang namanya ketenangan. Jadi melalui yang namanya narkoba, orang ingin mendapatkan yang namanya ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Saya suka membagikan hasil penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang itu dalam dirinya tidak memerlukan yang namanya narkoba. Kita mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kita suka nyanyi lagu, saya pernah khotbahkan bagian ini, saudara. Lagunya berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Sudah tahu nggak? Ini ayat benar-benar ya. Itu diselidiki secara medis, benar bahwa hati yang gembira itu obat. Karena ketika kita gembira ada yang namanya endorfin. Endorfin itu berfungsi katanya seperti morfin, seperti narkoba. Jadi tubuh manusia tidak memerlukan yang namanya narkoba. Tapi kenapa orang pakai narkoba? Karena tidak ada yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Saudara, dalam situasi yang sulit seperti ini, banyak orang mulai mengalami yang namanya pengangguran, mulai mengalami namanya kesusahan secara ekonomi. Banyak orang tidak bisa lagi bayar kos-kosan. Saya baca berita, saudara, ada orang yang sekarang tinggal di pinggir jalan karena rumah kontrakannya nggak bisa dia bayar. Wah, banyak dalam situasi yang sulit seperti ini, sulit untuk bahagia. Tetapi saudara, saya menemukan dalam firman Tuhan memberikan kita, saudara, 3 rahasia bagaimana kita tetap bahagia di masa-masa sulit seperti ini. Yang pertama, Alkitab katakan orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 yang tadi kita baca, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2 dan 3 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, Mazmur ini mengatakan dengan jelas bahwa kebahagiaan itu didapatkan ketika hatinya, saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya dikuduskan oleh Tuhan. Saya baca Mazmur 32. Ini Mazmur Daud. Siapa yang tidak tahu Daud? Daud adalah raja yang terkenal sampai hari ini buat orang Israel. Israel punya bintang disebut the Star of David, bintang Daud. Israel punya raja-raja dalam sejarah, tapi raja yang paling terkenal adalah Raja Daud. Tetapi Daud, saudara, pernah mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, Mazmur 32 ini sering kali dikaitkan dengan Mazmur 51. Di mana Daud pada waktu itu berdosa karena dia menghampiri yang namanya Batsheba. Kita tahu, saudara, di dalam kitab Samuel ada kisah yang namanya Daud jatuh dalam dosa. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa ternyata orang percaya walaupun sudah diurapi seperti Daud, kita harus terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Karena kenapa? Ketika orang percaya tidak hidup dalam ketaatan, dia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan yang namanya sukacita. Dia kehilangan yang namanya kebahagiaan. Saudara-saudara, yang namanya Daud mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan, let me hear the sounds of joy and gladness. Saudara-saudara, yang namanya Daud kehilangan yang namanya kebahagiaan ketika dia jatuh dalam dosa. Daud pada waktu dia jatuh dalam dosa, setelah dia menjadi raja, setelah dia menjadi orang yang sukses, dia punya segalanya. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ketika tidak kudus di hadapan Tuhan, maka kegirangan, sukacita hilang di dalam hidupnya. Saudara-saudara, hasil penelitian tadi saya sebutkan di awal khotbah saya mengatakan bahwa 80% ya rasa bahagia itu bersumber dalam diri manusia. Faktor internal, manusia batinia. Saya pernah mengkhotbahkan istilah sukacita dari bahasa Yunani kara. Kara itu bukan santan dalam kotak ya ibu-ibu ya. Ya, bukan santan dalam kotak kara. Kara itu
itu adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan dari luar, bukan karena faktor eksternal. Jadi benar hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa manusia bahagia karena faktor internal. Sedangkan sukacita, joy, gladness yang dari Tuhan itu berasal dari hati kita. Saudara-saudara, saya membaca hasil penelitian dari seseorang. Ini menarik ya. Saya baca di internet. Saya browsing tentang penelitian berbagai macam masalah manusia. Saya menemukan salah satu penelitian tentang gambaran rasa bersalah atau guilty feeling para narapidana pelaku pemerkosaan di sebuah lapas di kota Semarang. Oh, ini menarik. Ini penelitian tahun 2017 oleh M.A. Santoso. Saudara, ketika saya membaca penelitian ini, disimpulkan ternyata orang-orang yang punya perasaan bersalah, perasaan mereka jadi cemas, mereka takut dan jengkel muncul dalam diri manusia, dalam dirinya memiliki keinginan untuk membunuh korban. Wah, ada kebencian yang luar biasa. Dia merasa takut, cemas dan was-was setelah melakukan tindakan pemerkosaan, bahkan sampai menjadi individu yang pemurung. Menurut penelitian, saudara, dampak perasaan bersalah itu luar biasa. Orang jadi depresi, orang bisa mengalami penyakit-penyakit seperti sakit kepala, perasaan letih, merasa terus-menerus kayak diawasi, kayak dikritik oleh orang, terus-menerus mengkritik orang, melihat kekurangan orang. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya perasaan bersalah. Kalau seseorang dalam hidupnya, saudara, dia suka mengkritik orang lain, jangan-jangan dalam dirinya ada satu perasaan bersalah yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Penyangkalan diri ekstrim sampai dalam bentuk penghukuman diri. Ini dampak perasaan bersalah yang sangat-sangat negatif yang membuat seseorang tidak ada yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Hasil penelitian mengatakan mengapa para pelaku pemerkosa tadi memiliki perasaan bersalah. Ini menarik. Ya, saya menemukan penelitian dari peneliti ini mengatakan ketika mereka merasa bersalah, karena mereka merasa bersalah mengecewakan keluarga, namun tidak pada korban. Bayangkan, ya kejam banget nih orang ya. Ini pelaku pemerkosaan. Dia merasa ya tidak bersalah pada korban. Ada yang merasa juga pada korban dan juga pada keluarga. Namun, saudara, yang menarik adalah apa? Tidak ada perasaan bersalah kepada Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ada banyak orang masalah perasaan bersalah, feeling guilty-nya tidak diselesaikan karena dia tidak tahu bahwa perasaan bersalah itu karena dia punya masalah di hadapan Tuhan. Bandingkan dengan pengakuan dosanya Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 yang berkata begini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud, saudara, dia mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jadi perasaan bersalah itu bukan karena sekedar kita berbuat salah sama orang, kita melukai orang lain, tapi kita punya masalah vertikal dengan Tuhan. Ini yang seringkali tidak disadari. Saudara tahu nggak dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, ini adalah asal usulnya. Perasaan bersalah dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan menghampiri Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, yang melanggar perintah Tuhan, yang makan buah terlarang itu, mereka menjauhi Tuhan, mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya saya kadang-kadang, saudara, suka cerita kalau saya ketemu orang tahu saya ini pendeta, hamba Tuhan, langsung sikap orang itu jadi berbeda, jadi berubah. Langsung dia kayak malaikat, jalannya melayang-layang. Karena kenapa? Dia merasa kayak ada perasaan bersalah, gak enak. Padahal saya, saudara, bukan Tuhan, saya hanya hamba Tuhan. Tetapi perasaan bersalah itu muncul ketika orang tahu saya adalah hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena asal usulnya rasa bersalah, feeling guilty ketika manusia mulai jatuh dalam dosa. Makanya pendeta Rick Warren mengatakan begini, many people are driven by guilt. They spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Ada banyak orang, saudara, hidupnya dikuasai perasaan bersalah. Sehingga, saudara, perasaan bersalah ini sulit diselesaikan. Reverend Billy Graham mengatakan rasa bersalah adalah satu masalah yang sangat rumit. Hati nurani manusia seringkali di luar jangkauan psikiater. Ada pelawak. Tadi di awal khotbah saya memberikan beberapa kisah orang-orang yang disebut dengan selebritis yang mestinya mereka secara manusia terlihatnya harusnya bahagia karena mereka terkenal, mereka mungkin punya karir yang hebat, tapi ternyata pakai narkoba. Saudara, Tracy juga, ini pelawak simulat yang terkenal. Ketawa kalau kita nonton acara atau performance-nya dari Tracy. Saudara, tetapi suatu kali ditangkap karena dia pakai narkoba. Yang ironisnya adalah apa? Ketika ditangkap polisi,
Dia berusaha di kantor polisi. Untuk apa? Bunuh diri. Mengerikan saudara. Ini kisahnya Tesi. Sampai dia saudara pengen bunuh diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada perasaan bersalah yang luar biasa dalam dirinya. Saudara, dalam Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Kita harus mengakui yang namanya perasaan bersalah itu. Untuk menyelesaikan perasaan bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudara, kalau kita tidak menyelesaikan perasaan bersalah kita akan terus-menerus dihantui dengan perasaan bersalah. Saya suka cerita kisah 2 anak sekolah SD. Yang satu namanya Jojon, yang satu namanya Joni. Jojon dan Joni berteman baik. Satu kali namanya Jojon, dia ambil senapan angin bapaknya. Jadi bapaknya suka berburu, ada senapan angin di rumah. Satu kali ketika bapaknya pergi, saudara, dia ambil senapan angin bapaknya. Terus dia tembak-tembak, ya permulaan sih iseng-iseng doang. Ya nggak, tembak burung di udara yang nggak kena, tembak main. Dia lihat ya, ada tetangganya yang namanya Pak RT ini punya bebek banyak. Nah ketika dia lihat bebek Pak RT banyak, dia takut-takutin tuh bebek. Dia tembak, cetat. Ternyata bebek-bebek itu ya lari ke kiri kanan, dan tanpa sengaja si Jojon ini dia nembak ya bebeknya Pak RT. Cedet, pas tembak dia ketakutan. Dia lihat, aduh saya punya masalah. Ya, langsung dia menyadari dirinya dalam masalah. Langsung dia lihat kiri kanan, ternyata sepi, nggak ada yang lihat. Tembak bebeknya Pak Haji sampai Pak RT sampai mati. Terus dia ambil bebeknya Pak RT yang sudah mati itu, dia kubur baik-baik dekat pohon pisang. Dia pikir dalam hati aman, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat perbuatan saya. Saudara, besoknya ketika sekolah, teman baiknya namanya Joni bilang sama Jojon, Jon, ini hari ya lu mesti traktir gua, ajak gua makan, ajak gua makan somai, makan pempek, ya makan di kantin. Pokoknya hari ini lu mesti traktir. Loh, si Jojon kaget ngomong sama si Joni. Jon, sejak kapan Jon? Gue mesti traktir lu. Tiba-tiba si Joni ngomong sama si Jojon. Wek. Kaget ya si Jojon. Jojon bilang sama Joni, Jon, lu ngeliat lah kemarin ya, gue nembak bebeknya Pak RT sampai mati yang gue kubur di belakang pohon pisang itu. Si Jojon ya dengar ngomong begitu, Joni nyengir dan ketawa. Udahlah Jon, gak usah dibahas. Yang penting lu traktir gue, beliin somai, beliin pempek, beliin minuman. Pokoknya tenang. Akhirnya dengan berat hati si Jojon traktir si Joni. Masuk di kelas saudara, pas ulangan mendadak, tiba-tiba saudara ya yang namanya Jojon ya sudah siap untuk jawab soal, bahkan dengan lancar karena dia siap untuk mengikuti ujian ya, ujian mendadak di kelas. Si Joni tiba-tiba panggil si Jojon. Diam-diam, bisik-bisik. Jon. Ya, si Jojon kaget. Karena dengar suara yang bisik-bisik, ditanya sama Joni temennya, ada apa Jon? Dia tanya sama Joni, kenapa Jon? Ya, si Joni bilang sama Jon, ya tolong kasih tahu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, yang namanya Jojon langsung sadar si Joni gak siap untuk jawab soal-soal ujian. Langsung si Jojon jawab sama si Joni, Jon, terketahuan sama guru. Apa yang dilakukan oleh si Joni? Ya, Joni langsung bilang sama si Jojon, wek sambil bisik-bisik. Langsung si Jojon ambil kertas ujiannya, jawaban ujiannya. Dia kasih kebeatan, dia kasih contekan sama si Joni. Saudara, selesai dari sekolah, si Jojon pusing kepala, dia stres, dia berkata, kalau begini caranya tiap hari saya dikerjain sama si Joni ini. Saudara, langsung ya dia berpikir lebih baik saya ngaku aja sama Pak Haji, saya ngaku aja karena kalau begini terus saya bisa stres. Saudara, akhirnya dia datang ke rumahnya ya Pak RT, yang dia berkata sama Pak RT yang begini, Pak Haji, Pak RT ini Pak Haji rupanya, Pak Haji minta maaf ya, saya lagi bilang minta maaf saya ya, si Jojon nggak bisa ngomong. Tiba-tiba Pak RT bilang, oh soal bebek Jon. Si kaget si Jojon ya. Si Jojon berkata, Pak RT dikasih tahu ya sama Joni ya, saya kemarin nembak bebeknya Pak RT. Pak RT berkata begini,
John, kamu tuh nembak bebek saya. Kamu tuh cuma nengok kiri kanan. Saya lagi di atas genteng, ya, lagi benerin antena. Saya liatin aja kamu ya nggak. Jadi nggak ada yang kasih tahu sama saya. Saya tahu sendiri. Saya lihat dari atas. Langsung si John berkata, aduh Pak RT, saya minta maaf, saya salah. Akhirnya Pak RT kata oke, ya lain kali hati-hati John, kamu gak boleh lagi begitu. Besoknya susah, apa yang terjadi? Si Joni kasih daftar buat si John. Daftarnya panjang sekali, minta dijajanin, bisa begini segala macam. Dengan santai, ya si John ngambil tuh daftar yang udah ditulis di kertas, dirobek di depan si Joni. Prek. Langsung si Joni bilang, wek. Langsung si John berkata, John mau wek, mau wok, mau wuk. Ya, gue udah ngaku sama Pak RT, sama Pak Haji, udah selesai. Saudara, kalau kita mengaku dosa kita, maka dia Tuhan setia dan adil. Iblis tidak bisa intimidasi kita. Iblis tidak bisa lagi mengatakan sama kita, wek. Saudara, makanya pertanyaan kepada saudara-saudara semua, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah kita masih ada perasaan bersalah? Apakah kita sudah selesai dalam hadirat Tuhan? Apakah kita sudah mengaku dosa kita di depan Tuhan? Kalau saudara saat ini belum selesai dengan Tuhan, saudara harus selesaikan masalah saudara dengan Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan hidup saudara. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua adalah orang yang berbahagia di masa-masa sulit adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Mazmur 84 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-puji Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumahmu dan menyanyikan pujian bagimu selalu. Mazmur 84 ayat yang kedua berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Terjemahan bahasa Indonesia yang menerjemahkan, alangkah menyenangkan tempat kediamanmu ya Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang berbahagia di tengah-tengah situasi yang sulit adalah orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam survei yang dilakukan oleh David Barrett menemukan lebih dari 53.000 orang Kristen di Amerika Serikat meninggalkan gereja setiap minggunya. Dengan kata lain saudara, David Barrett menemukan ada banyak orang Kristen di Amerika Serikat sudah tidak lagi bergereja. Saya pernah menunjukkan berapa kali saudara statistik ini, decline of church attendance di Amerika Serikat, menunjukkan grafik yang semakin menurun. Ditanya apa alasan orang Kristen tidak lagi beribadah, saudara lihat ada 8 alasan. Tapi lihat yang paling bawah, itu alasan yang paling banyak. Ini alasannya karena katanya kalau beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan, tidak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada efeknya, gak ada berkatnya. Saudara-saudara, Mazmur 84 ayat yang ke-6 jelas mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatan dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah orang yang mendapat kekuatan daripadamu dan yang berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Ini maksudnya apa? Yang namanya ziarah ke Gunung Sion itu bicara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Tuhan dalam perjanjian lama. Mereka selalu ke Yerusalem. Setahun 3 kali mereka beribadah sama-sama. Jadi ketika bicara tentang ke Gunung Sion, tentang ziarah, itu bicara saudara, mereka datang ke Bait Suci, menyembah Tuhan di Yerusalem. Kekuatan dalam ibadah digambarkan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kekuatan mereka semakin bertumbuh waktu berjalan ke Sion, ke tempat segala dewata menampakkan diri. Saudara, dengan kata lain, ketika orang beribadah, orang menyembah Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Sebuah survei diadakan saudara terhadap orang-orang yang suka beribadah. Coba lihat saudara, ini survei dilakukan selama 8-10 tahun oleh 2 orang namanya Robbins dan Messner. Menemukan bahwa 2.700 orang yang suka beribadah, yang rajin berdoa, rajin beribadah, ternyata angka kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak rajin beribadah. Saudara-saudara, saya akan tunjukkan video ibadah gereja yang teraniaya di Korea Utara. Saudara-saudara lihat, yang namanya Korea Utara adalah negara yang paling berbahaya bagi orang Kristen. Saudara tahu nggak? Ketika orang-orang percaya di Korea Utara, ketika mereka ditekan oleh pemerintah komunis Korea Utara, ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, orang Kristen walaupun mendapatkan tekanan, mereka tetap rindu beribadah. Ya, sudah silakan lihat video ini sebentar. To focus the world's attention on the plight of Christians, where persecution occurs and religious freedoms are limited, Open Doors instituted the World Watch List.
Every country in the world is evaluated based on questions that go to the very heart of the issue. Does the country have laws that provide for religious freedoms? Is it legal to become a Christian? Are Christians killed, imprisoned, or institutionalized because of their faith? Is the printing or distribution of Christian materials prohibited? Are the meeting places or homes of Christians being attacked for religious reasons? North Korea is #1 on the Open Doors World Watcher list of most difficult countries for Christians to live. It has held this shameful position since the year 2002. 나는 요독수용소에서 사랑하는 아버지를 잃었습니다. 관이 없어서 아버지의 시신을 가모니로 싸서 무덤했습니다. 그리고 사랑하는 어머니를 영양실조로 돌아가셔서 어머니를 또 잃었습니다. 그리고 제 마음을 가장 아프게 하는 것은 사랑하는 아이들을 굶어서 죽을 때 제 마음은 갈기갈기 찢어지는 것 같았습니다. 너무너무 마음이 아픕니다. 저는 굶어 죽은 사람들의 실체로 쌓여있는 그 요독의 삶과 들바를 영원히 기억하고 잊지 못할 것이며 세상에 알리고 싶습니다. Nah, setelah saudara melihat bagaimana respon saudara sadar bahwa di dalam ibadah ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Pertanyaan kepada kita pada saat ini, bagaimana ibadah kita? Apakah kita selalu mengalami sukacita tiap kali kita beribadah? Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, maka kita akan merasakan kekuatan yang baru. Kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena ketika kita beribadah, Tuhan hadir. Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa dalam kumpulan orang-orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga, terakhir saudara, orang yang berbahagia di situasi yang sulit adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 40 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, Mazmur 40 ini adalah Mazmur yang ditulis, yang dilagukan, dimasmurkan oleh Daud ketika Daud sedang dimusuhi oleh Saul. Saudara boleh lihat tahapan kehidupan Raja Daud. Saudara tahu yang namanya Raja Daud dalam fase kehidupannya sebelum dilantik jadi raja, walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, menjadi raja Israel dalam 1 Samuel 16:13. Tetapi lihat di bagian tengah yang warna merah itu, Daud dimusuhi oleh Saul dari 1 Samuel 18 sampai pasal 31. Nah, Mazmur 40 ayat 5 tadi itu adalah ungkapan Daud, saudara, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh namanya Raja Saul. Dia berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saudara, Daud mengandalkan Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit, seperti dalam ayat 18 dia berkata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menyungguh kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, Mazmur 40 ayat yang kedua menarik ungkapannya. Dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Lalu Ia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Ungkapan dengan sabar, ku nantikan bantuan Tuhan. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari susah digambarkan bahwa ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita harus punya yang namanya kesabaran. Dengan sabar, ku nantikan bantuan Tuhan. Kenapa orang berkata sama saya, Pak, saya sudah berdoa, saya beriman, saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Tapi kenapa ketika dia beriman, mengandalkan Tuhan, tidak mengalami namanya kebahagiaan dalam hidup? Karena ternyata dia harus tunggu waktunya Tuhan. Karena kita mengatakan dengan sabar, ku nantikan bantuan Tuhan. Dalam bahasa Yunani saya seringkali menggambarkan, saudara, yang namanya waktu Tuhan adalah kairos. Yusuf sudah tahu 13 tahun menantikan pertolongan Tuhan. Abraham dengan sabar menantikan ya janji Tuhan digenapi. Anak perjanjian itu yang namanya Ishak. 25 tahun
Abraham menunggu janji Tuhan. Musa 40 tahun susah. Yang namanya Reverend Ben Weyer menunggu sama 16 bulan. Dia diculik oleh sekelompok teroris di Timur Tengah. Yang namanya Mary Ford, dia tunggu saudara kurang lebih 12 tahun. Dia mengalami kebutaan secara total. Tetapi saudara yang namanya Mary Ford, dia tunggu janji Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian pada saat ini sedang dalam pergumulan, nantikan Tuhan. Sabarlah akan pertolongan Tuhan. Saya suka mengatakan saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita harus tunggu waktunya Tuhan. Ungkapan bahasa Inggrisnya saya senang. Happy is the person who learns, who learns to wait. To wait has he praise and never loses his patience. For God's time is the best time. Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan sekali lagi kesaksian dari hamba Tuhan beberapa video pendeta Roni Daud Simeon. Saudara, ini hamba Tuhan kena penyakit COVID-19, virus corona. Kesaksiannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian saksikan, silakan melihat kesaksian dari hamba Tuhan pendeta Roni Daud Simeon, seorang worshiper, seorang pemuji Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang yang dipakai Tuhan. Tetapi dalam pergumulannya dia harus mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kau terpapar COVID-19, yaitu Sabtu 21 Maret 2020. Beberapa hari sebelumnya mengalami demam tinggi dan juga batuk yang begitu kuat. Lalu dokter meminta untuk periksa darah dan dilihat ternyata trombositnya turun, dicurigai demam berdarah. Tapi kemudian dicek lagi beberapa waktu kemudian didapati trombosit mulai naik. Tapi dokter tetap curiga karena batuk saya dan demam tetap tinggi. Lalu CT scan toraks saya dan di situ terlihat bahwa sebagian besar paru-paru saya sudah terserang dengan virus itu. Ada bercak-bercak putih menguasainya dan tepat Sabtu 21 Maret saya harus diopname. Itulah hari pertama saya mengetahui. Walaupun belum dites, tapi dokter karena pengalaman sudah tahu. Dan beberapa waktu kemudian dites swab dan memang terbukti positif corona. Bentar, oke. Kok bisa ya dokter ya? Bisa kena di mana ya Pak dokter ya? Nah ini sebelah kiri, ini sebelah kanan tuh paru-paru saya waktu baru masuk lihat dikuasai. Ya, itu tanggal 31 Maret. Oh, udah 10 hari malah itu ya. 10 hari itu sebelah kanan paru-paru saya itu dikuasai sekali dan sebelah kiri itu yang kemarin terbaru 16 hari saya diopname di rumah sakit, ditambah dengan 14 hari isolasi mandiri di kamar. Dalam kesendirian itu ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan apalagi yang saya dapatkan adalah ketika terbaring dalam keadaan lemah, betul-betul mati terhadap dosa. Keinginan untuk menjadi harta, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk apapun dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup lenyap. Di situ Tuhan mengajarkan kepada saya untuk pertama, hidup takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan bukti, yaitu melakukan firman Tuhan. Saya ibaratkan Raja Wali terbang dengan 2 sayap. Sayap kiri, sayap berikutnya, sayap yang satu berkata, hormat dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Lalu sayap yang berikutnya, intim dengan Tuhan. Karena dia penuh kasih. Nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Jadi harus balance, harus seimbang. Intim sama Tuhan, tapi juga harus hormat dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu api menghanguskan. Dia Allah yang kudus, tidak bisa dipermainkan. Dan apa yang harus saya lakukan? Hikmat dari semuanya ini, yang berikutnya adalah mendorong saya sesudah ini untuk lebih
bekerja menghasilkan buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Biarlah sisa hidup saya ini menyatakan pengaruh lebih luas dan hidup terus menyenangkan Tuhan, berjalan dalam destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa, saudara yang menyaksikan ini, berapa banyak saudara dalam kelemahan, sakit penyakit, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Dia Raja di atas segala raja, sanggup menolong dan sanggup melepaskan kita dari segala penderitaan kita. Ternyata ketika pendeta Ronnie Simeon menantikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang terjadi. Saya mau simpulkan khotbah saya saudara pada saat ini. Bagaimana kita dapat bahagia. Kita tetap dapat bahagia di tengah-tengah masa yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Di tengah situasi mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Bagaimana kita tetap bisa bahagia? Yang pertama, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus selesaikan masalah kita dengan Tuhan. Jangan simpan dosa. Kalau ada dosa, kita harus akui di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang adil dan penuh kasih mengampuni kita. Yang kedua, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita harus percaya setiap kali kita beribadah Tuhan hadir dan memberkati kita. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada happiness yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman Tuhan pada saat ini menjadi jawaban buat setiap kami. Kami telah mendengar firman Tuhan. Bila setiap kami mengaminkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang sakit, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Kami yang punya masalah, Tuhan berikan kami jawaban hikmat yang dari Tuhan. Kami tahu firman Tuhan tidak pernah gagal dalam menolong kami. Digenapi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, karena firman-Mu telah tertanam dalam hati kami dan berbuah mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa pada dasarnya Tuhan untuk perjamuan kudus jemaat-Mu yang telah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Mungkin dalam bentuk crackers, mungkin dalam bentuk sirup. Tuhan, Engkau menguduskannya, Engkau menyucikannya supaya roti dan anggur perjamuan kudus dilayakkan Tuhan. Kami menerimanya dan kami mengingat akan kasih Tuhan, akan korban Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Oleh darah Yesus kami dikuduskan, oleh tubuh Kristus yang terpecah-pecah kami mendapatkan pengampunan dosa yang sempurna. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini dalam ibadah ini. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah diumumkan, Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau tidak ada roti, bisa pakai yang namanya biskuit atau crackers. Kalau tidak ada anggur, bisa pakai sirup yang rasa manis atau pakai teh. Ya, silakan mempersiapkannya. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menaikkan pujian yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Sembah Dia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu selamatkan hidup kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat tubuh dan darahmu. Thank you Lord, thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan ucapan syukurmu, nyatakan kekagumanmu atasnya. Sembah Dia. Oh, karya terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu selamatkan hidup kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat tubuh dan darahmu. Thank you Lord, thank you Jesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian telah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus pada ibadah ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya jemaat yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengannya? Jemaat yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus pada ibadah ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus, dan dalam anugerahnya jemaat yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga? Jemaat yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara semua. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk korbanmu, untuk tubuh Kristus, untuk darah Yesus. Terima kasih Bapa untuk darah Yesus yang telah menyucikan hati nurani kami yang jahat. Kami disucikan oleh darah Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus kami percaya, kami disembuhkan. Oleh karena anugerah yang besar, kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya hilang, kami yang seharusnya tanpa pengharapan, tetapi oleh karena korban Tuhan Yesus di kayu salib, kami ditebus oleh darah Yesus, kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami disucikan, bahkan kami punya pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan datang dalam awan kemuliaan, kami semua terangkat bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami semua memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, karena kami percaya oleh karena korban Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Kami boleh menerima firman Tuhan, kami boleh memuji-muliakan nama Tuhan, dan kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami syukur Tuhan untuk jemaat Tuhan. Apapun kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, kami percaya pada siang hari ini ada kemenangan, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Tutup bungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami tahu ada pelindungan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Kami tahu pada saat kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk persembahan jemaat Tuhan yang biasa kami bawa pada awal-awal bulan. Kami mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan Engkau kuduskan persembahan persepuluhan jemaat Tuhan, persembahan yang lain dari jemaat Tuhan. Engkau menguduskannya. Kami memberi, kami mengasihi Tuhan, kami memberi karena kami tahu Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa. Kami tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kami hanya mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang telah memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bisa berdoa lagi untuk negara kami, untuk Indonesia, untuk negara-negara yang saat ini sedang bergumul. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, bahwa presiden kami, para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, PSBB yang diberlakukan di banyak daerah Indonesia, Tuhan tolong. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pasti yang namanya virus corona ini akan berlalu dari Indonesia. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, tetap berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk kesembuhan para pasien. Tuhan berikan kekuatan para dokter, para perawat, para pasien. Biarlah pertolongan Tuhan terjadi buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bisa beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan hadir dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tangan kita bersama, aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah kesehatan saudara, diberkatilah
diberkatilah pertumbuhan iman saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, silakan melihat pengumuman gereja berikut ini. Dan kita percaya walaupun kita tetap beribadah di rumah, Tuhan tetap memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam ibadah online berikutnya. Tuhan